Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi tips tentang bagaimana cara menentukan tema skripsi. Kenapa? Karena mahasiswa itu sering kesulitan, sering kesukaran, sering mandek, sering stagnan, berhenti ketika dia ingin skripsi. Kebanyakan kesulitan untuk menentukan saya harus ngambil skripsi apa, temanya apa, masalahnya apa yang mau saya angkat, itu kesulitan sehingga mereka berpanjang-panjang selama studi, padahal semua teori sudah selesai tapi tidak segera selesai kuliahnya karena di skripsi. Dan yang paling utama adalah tentang bagaimana menentukan permasalahan atau tema skripsi yang akan diangkat. Sebenarnya gampang banget, ada adik mahasiswa yang saya cintai, saya banggakan. Sebenarnya gampang sekali untuk menentukan tema apa yang mau kita angkat untuk menjadi sebuah skripsi. Bagaimana caranya? Begini. Yang pertama, ketika kita ada di sebuah industri, ada di kantor, ada di departemen, ada di organisasi, atau di tempat objek tempat penelitian, pasti di sana itu ada yang namanya benda. Sebutkanlah di sana, misalkan ada meja, ada kursi, ada papan tulis, ada helm, ada batu bata, ada motor, ada mesin gerinda, ada seragam, material pekerja, mungkin bisa kita sebutkan ratusan yang ada di tempat itu. Nah, dari situ maka buatlah sebuah pertanyaan. Contoh nih, misalnya kita bisa sebutkan 10 aja lah. Padahal kan banyak sekali yang bisa kita sebutkan, ratusan mungkin, dan semuanya itu adalah komponen-komponen yang terlibat atau berkontribusi di dalam sebuah perusahaan ataupun industri. Misalkan meja lah, contoh meja kecil, meja produksi atau meja gambar atau meja apapun lah. Berikan saja pertanyaan 5W itu ya. Misalkan kapan, di mana, kemana, bagaimana, siapa. Contoh ya, meja. Kapan meja dibeli? Kata-kata kapan itu kan menunjukkan sebuah masalah. Berarti ada waktu di mana dia dibeli. Atau mungkin kapan akan membeli. Ya. Itu sudah sebuah masalah. Di mana bisa membeli, kemana jika akan membeli, bagaimana cara membelinya, siapa yang akan membeli. Itu sudah jadi masalah. Dengan satu benda dikasih 5 pertanyaan, sudah jadi 5 masalah. Bayangkan kalau Anda bisa memberikan 10 saja lah, berarti sudah ada 50 permasalahan yang tinggal kita pilih untuk dikerjakan. Sudah bisa menjadi tema skripsi. Bagaimana kok bisa jadi tema skripsi? Karena ketika ada masalah, maka butuh penyelesaian. Nah, penyelesaian itulah yang disebut dengan metode. Contohnya begini. Sehingga setelah terjadinya masalah, adanya muncul pertanyaan, maka dia pasti akan memunculkan metode. Contoh ya, kapan meja dibeli, meja produksi misalkan. Atau meja ini bisa Anda ganti dengan mesin, dengan komponen, dengan spare part, dengan apapun itu. Dalam jumlah kecil atau dalam jumlah besar. Misalkan, kapan? Ketika kita bicara kapan, maka berarti akan munculkan metode kapan waktu itu akan ditentukan. Contohnya nih, ya, kapan meja dibeli, kapan material dibeli, kapan bahan baku dibeli, kapan mesin akan dibeli. Metode yang paling tepat misalkan salah satunya untuk metode yang tepat digunakan untuk menentukan salah satu, ya, menentukan kapan akan beli, misalkan adalah POG, periodic order, hanya salah satu saja metode yang tepat untuk menjawab kapan. Salah satunya adalah POG atau periodic order quantity. Padahal metodenya banyak, sehingga dari sini saja sudah bisa munculkan banyak lagi jaringan skripsi yang bisa dimunculkan dari pertanyaan kapan. Sehingga ketika kapan ini sudah munculkan metode, maka judulnya sudah bisa ditentukan karena judul itu sebenarnya terdiri dari 3 komponen, ya.
masalah, metode, dan tujuan. Saya ulangi lagi, masalah, metode, dan tujuan. Maka kalau ketiga ini kita gabungkan akan menjadi sebuah judul skripsi. Contoh, tadi kapan meja dibeli? Maka judulnya adalah penentuan jadwal pengadaan bahan baku meja produksi dengan menggunakan metode periodic order quantity untuk mengurangi overstock misalnya. Jadi masalahnya adalah untuk menentukan jadwal. Metodenya menggunakan periodic order quantity dan tujuannya adalah mengurangi overstock. Itu baru dari satu contoh pertanyaan kapan dengan satu benda meja. Bayangkan sekarang, kalau Anda bisa menyebutkan 10 saja, ya, dengan 5 pertanyaan, berarti kurang lebih ada 50 tema skripsi yang bisa Anda kerjakan. Sehingga dengan ini ada banyak peluang, ada banyak tema yang bisa Anda munculkan dan tidak perlu khawatir lagi bagaimana cara menentukan tema skripsi. Semoga bermanfaat. Simak channel ini untuk mendapatkan tips-tips yang lain agar Anda bisa lebih cepat lulus, punya ilmu yang bermanfaat, dan semoga barokah. Simak tips-tips berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.